diri kita, nyaman kita di alam barzah, bahkan kita dinantikan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka anak ini maka dia durhaka, maka dititipkanlah ke pesantren pada ustadz ini kan, maka dia jadi anak durhaka. Kalau jadi anak durhaka, jangankan di akhirat, di dunia ini sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu apa senandungnya? Dosa-dosa manusia ada balas dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Redo ayah ibumu, redo Allah padamu, murka ayah ibumu, murka ayah padamu. Lama dede? Kamu tuh masih konsen dede? Lanjutkan dede ini? Oh ya, kau menurutkannya dindak balik saking anjam kena ibu-ibu cantik-cantik, ada hitam, ada kuning, ada abang, merah, kuning, hijau, ada saking cantik kalau Pak. Masya Allah luar biasa. Hanya laden dek lunas itu. Tidak. Sebab jangan heran Pak, pengajian ini paling banyak betina di mana-mana. Betina. Aku bersyukurnya Pak Ustaz, sembayang sembayang Jumat itu dia diwajibkan betina karwes. Kalau diwajibkan pula betina, kalah kami lanang habis. Makanya paling banyak ibu kota, ibu-ibu. Bahkan di dalam Al-Quran itu dia surat bapak-bapak, surat An-Nisa, surat ibu-ibu. Nyanyi mbak itulah pula Pak Kades. Dia nyanyi bapak-bapak. Ini ada nyanyi ibu kaulah mulia derajatmu dibanding ayah. Mudah nyambung ngaji ngebetin lain kan lanang. Lanang ni paham dek ruang aku. Sambil ngodo kan. Dek ruang paham apa dia dek ruang bu kan. Bahwa dia ngodot itu memang luar biasa. Kancik koyok kan. Ngodot itu luar biasa Pak, luar biasa nikmat tu. Ngapa sangka nikmat? Contoh bertahan lah berapa puluh tahun masih saja ngodot. Ngodot ini kalau ndak diukur ke ukurnya, di sebatang tu 0,5 meter. Kalau lah sebulan berarti itu 30 meter tu. Amlah tahun-tahun misal sampai ke Pelimbang ke bawah itu. Kemudian yang kedua tadi apa? Kolbun, yaitu maridun. Kolbun maridun ini hati yang berpenyakit. Inilah yang dapat kamu ngaji itu fi qulubihim maradan fazadahumullah. Ada penyakit di dalam hati itu lalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal penyakit itu adalah ada dia, akan tetapi tidak kita bersihkan maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau ibu-ibu kalau ngaji tadi, ngajinya dia bahasa-bahasa kita piqala behem marudun fazadahumullahu marah. Itu bahasa kami dusun itu karena dia dapat berjong itulah. Ibu teringatnya berjong, Bu. Amar jongan itu alangkah panjang bulu tekia. Ilo dibuatlah tali baku. Kalau sembayang lagi digala, di dekat dapatlah seserga. Ya, jadi memang itu nada kalau dalam ini kori. Jangan heran Pak Ustadz, kalau kami ngaji di sini nada berjong. Itu kalau dalam kaidah ilmu tilawah itu namanya lagu nahawan. Ya bang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjutlah di
yut itu. Cuman nahwan kalau ngebayatisan bangka. Dev deras, dev segala hal. Nah, jadi kolbun maridun, hati yang berpenyakit. Lo mana ciri orang hati yang berpenyakit ini? Ia terkena penyakit sos. Senang melihat orang susah, susah melihat orang Sesungguhnya kalau orang yang beriman kepada Allah itu, ia menunjukkan ciri orang yang beriman itu, kalau saudara mendapatkan nikmat maka ia memberikan ucapan selamat. Mengapa? Karena nanti ia akan diberikan kesempatan seperti nikmat yang telah diberikan saudaranya itu. Kalau hati kita senang dan bahagia. Banyak mbak ini lagi, awak ngaji lah lama, jilbab lah 10 habis lah, kredit lagi pula belum lunas, sampai masih kena hatinya ini dalam keadaan hati maridun. Lanyalah dia bahasa kita tuh murad marid. Arti maridun itu hati yang berpenyakit, hati yang rusak. Maka hati yang rusak ini sangat mempengaruhi jiwa manusia. Ngina dia tetangga dibelikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kelebihan pacak beli kulkas yang seharusnya dia memberikan selamat asa dingin pula. Ini balik beli bodrek. Balik beli bodrek. Asa harusnya dingin pula. Ada pula lakinya jemaat tadi tetangganya pacak beli mobil truk. Akhirnya balik maksa lakinya karena iri, dengki dan sebagainya. Akhirnya dipaksa-paksa lakinya kena darah tinggi, kena penyakit 2 truk. Bukan stroke, 2 truk, pajam langsung. Inilah maridun, ya. Jadi jangan sampai hati kita ini berpenyakit kena, yaitu kolbun maridun. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yaitu kolbun sakirun. Apa itu kolbun sakirun? Hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dalam suka maupun duka, baik dalam keadaan senang maupun tidak senang, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dijanjikan oleh Allah, la in sakartum la azidan wa la in kafartum inna azabillah syadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala maka akan aku tambah, kata Allah, dan barang siapa yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala maka inna azabillah syadid. Makanya kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita awak jemaah Islam empai dek begulai dikit lah nyindir ngelaki sambil anu yang seharusnya selawatan nama ngaji astagfirullah rabbal astagfirullah minal khotoya. Ini dia Pak Imam, empai dek begulai sekali, ya, lah nyindir. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan, lah nyindir, empai dek begulai sekali, ya. Ya seharusnya salawat, ya. Salawat apa tadi? Salawat dek marawis, salawat apa tadi? Tibil kulub. Nyanyi mbak itulah pula nyanyi di ililo. Ini banyak jemaah kami ini nyanyi boleh di Ustaz, boleh. Hanya jangan nyanyi bukan. Ini banyak jemaah pada kami tu bezat tinggi berkumis-kumis, nyanyi buat masalah dalam keluarga, bermasalah ada segala dia nyanyi. Istri yang ku cerai kanlah balik ribut. Jangan. Dia boleh nyanyi itu kan. Nama ibu-ibu nyanyi. Kalau dia lakinya pergi, berangkatlah sayang, hati-hati di. Aku dia kan dia perlu oleh-oleh asal kamu balik semalam selamat. Oi luar biasanya katanya. Itu kalau dia di kolbun maridun tadi, masya Allah, kolbun sakirun tadi dia selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya yaitu kolbun salimun. Ya, kolbun
salimun. Qalbun salimun apa? Qalbun, hati yang bersih, hati yang suci. Maka inilah puncak dari hati manusia itu yang akan dapat menghantarkan kebahagiaan fid dunia wal akhirah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, dia ngari masyarakat bersih, ngari keluarga bersih. Lo mana ngari keluarga bersih? Minimal khairun nasi anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia bermanfaat bagi manusia yang lain. Jangan nian kita awak lah jadi jemaah tua ngagi keluarga lagi dak bermanfaat. Suap pam-pam tegok belet, mutong besong, mulut betong busong kaget. Bila makan, ada je pada kami tu lalu itu kan, dek benar bermanfaat ngai dalam keluarga. Nah, pergi dia kan. Hanya ngapa? Karena bininya tadi ngaji, karena entunya ngaji, payah je nak merusak ke dalam rumah tangga. Oi kaba katanya, cukalah nantu kaba tu. Mak mana bapak gawe gi berburu tulah katanya gaum-gaum tengah jumbon. Oi gila katanya dia kan apa? Penting dia serasan. Aulah mikat ketilang tu lah gawe dia tu katanya gila asa dia serasan payah dia nak ini kan ginimbak tu lah pula gawe itu gila katanya ndak aulah dia tu katanya gitidok tu lah gawe gila dia kan beli kunci pemakan benar kau pandak berserindak makan galak begawe dindak katanya nantu kau tu gila dia kan ngapu payah aja mau merusak kan. Ngapa? Karena bininya adalah istri yang soleha. Karena bukan gawe lagi lah tua kemalaman balik berburu ngemikat tadi yok. Kemalaman balik satu balik tadi. Oi karena bininya ngaji soleha disambut ada kemalaman kamu katanya. Au kemalaman. Liwat kebun kita. Au hanya maluan aku serut katanya. Tapi gawe gimikat tu lah. Udah katanya baliklah dengar. Karena bini soleha tadi bu diancak kami minum kudai, apa kau mandi kudai katanya dengar. Ai katanya aku kau mandi kudai, lah siapkannya pula aye masalah. Malam bu karena bukan gawe lagi lah tua mikat berburu dan lain sebagainya. Ternyata malam lakinya ni tadi anginan demam. Satu demam tadi minta kerikilang lakinya ni tadi kan. Pas dikerik tadi ngice, oi katanya bapang sianu bukan gawe kamu age kanek berburu. Kamu ni lah tua. Mikat-mikat nimbak-nimbak ni bukan gawe kamu ni. Aku amuli kamu keluar din jam ngasilkan duit dia kang apa? Hanya ama kamu demam lu ini hancur rupa anakku katanya. Oi beroga cupeng lakinya. Karena bininya pacak selang laki-laki itu tadi timbalinya. Oh endong siano katanya alang kailok dengan ni katanya endong siano. Dide banyak betina lo dengan ni. Amun mbak ini banyak iku betina lo ulah sawu. Bilang lonong nak dikuli 3 lu. Ndok katanya endong siano alang kailok dengan ni dide lo betina mbak inagi. Betina mbak inagi banyak iku katanya lulok apa namanya lulok kedundung. Bulos di luar berjabut di dalam. Tambah bergogak lagi copeng bininya nanti. Ndong saya no alang kailo dengan edi dah lo tempuh buka katanya bulos di luar di dalam lo tengahnya. Cuman ujungnya merusak cuka dua lo dengan ni katanya. Laju empas kayaknya canteng lah. Burung laju kering apa boleh di ujungnya cuka sama dua. Ya, jadi tu apa yang pertama tadi bu? Kamu tahu tu amal luput ini percuma baik kamu ngaji. Yang pertama tadi apa? Kolbun mayitun. Apa kolbun mayitun? Hati yang kemudian kolbun maridun, hati yang punya penyakit. Kemudian kolbun sakirun, yang selalu bersyukur kepada Allah. Kolbun salimun adalah hati yang bersih yang dapat menghantarkan kebahagiaan kita pada fid dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Mana salat kudai? Jam berapa ini? Kalau lah ngebong hah? Jam berapa di sini? Ini, mantap. Ini aku kalau sampai subuh kalau. Aku nugot kanya ini nanam pandan pinggir raya, maka dia nak disirami. Amu badan memang kabale, hanya rupuan masih di sini. Indo aku kan. Hanya tu apa sambungan pantuna. Nah alangkah segot jalan kaya, nak berjalan akap bulan. Aku alangkah sedot aku balik nak temalam hanya maluan. Galak temalam aku nunggukannya Pak Kades. Mana boleh dia? Hanya malu. Nah, hadirin sekalian di awal saya sebutkan bahwa manusia itu ada puncak yaitu penghulu adalah hati nurani. Bu, kalau Nabi siapa penghulunya? Nabi siapa penghulunya? Nabi Muhammad. Malaikat siapa penghulunya? Malaikat Kalau bulan siapa penghulunya? Penghulu bulan siapa?
Penghulu bulan apa? Bulan Ramadan. Ada polrat itu kan. Penghulunya bulan, kalau bulan adalah Ramadan. Kalau hari penghulunya apa? Hari Jumat. Kalau manusia penghulunya adalah hati nurani. Jadi harus hafal penghulu dari segala penghulu ini, maka supaya kita mampu mengendalikan antara akal dan pikiran kita ini. Nah, ternyata hati kita ini tergantung dengan niat ini. Itu apa fungsi daripada niat yang ada di dalam hati kita ini? Pertama adalah untuk membesarkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun ibadah itu kecil. Walaupun ibadah itu kecil besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka gunakan kesempatan sekecil apapun untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Kiai Haji Maimun Zubair, yaitu guru Gus Bah, itu menyebutkan, untuk mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu tidak terlalu susah-susah dan tidak terlalu besar. Kalau kalian itu minum, di dalam air tersebut ada seekor semut, lalu kalian celupkan telunjuk tersebut, kemudian semut tadi diangkat dan semut tadi terselamatkan, maka sudah cukup itu untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya kecil di hadapan manusia, akan tetapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada dugi di jalan sipaka tuapu bae, yang itu mengundang rahmat Allah, maka pergunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, maka besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bingung lo mana contoh kecil hanya besar. Contoh, misalnya segini Kak Roes ini nak ngenjok aku duit 1 juta. Misalnya ini Kak Roes, Pak Kades ini tambahan kaba katanya deng. Aku lagi indu benangnya kaba, lama dek bertemu. Hanya dide ikhlas dan dide tulus, dide ikhlas dan dide tulus diancak-ancakannya. Nah, kemudian Pak Kades ini ngenjuk aku duit 100.000, akan tetapi secara diam-diam ikhlas, tulus, dan dia nak dikinak jemu. Mana yang paling besar? Mana yang paling besar? Kalau di dunia puyang abang tadi, keren ngepuyang abang. Kalau musim pilihannya banyak puyang abang. Ya. Jadi hadirin sekalian rahimakumullah, jadi yang paling besar adalah 100. Ngapa? Karena ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua adalah setelah membesarkan, untuk mempertahankan, menguatkan ibadah yang kita laksanakan, mampu kita laksanakan karena kita tulus dan ikhlas melaksanakan itu tadi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahan puasa ihsan di imsak sampai maghrib itu kalau kita tahan puasa itu karena ngapa, Bu? Kita tahan puasa itu ngapa? Karena niat tulus dan cukalah amu di niat ka, Bu. Kita 4 kali 5 kali makan sagi. Pagian ngopi, petang ngopi, siang makan, jam 10 makan, jam 3 makan. Mengapa? Karena tidak diniatkan tulus dan ikhlas. Termasuk dalam rumah tangga, ngapa sangkai bertahan main lagi? Rapat di siapa ya di kelabu bantah? Bu, siapa yang dia kelabu bantah? Jemaah dia berbantah tu ada 3 hal. Yang pertama lakinya tuli. Yang kedua lakinya bisu. Yang ketiga lakinya lamate. Ini dia pernah ini kelabu bantah apa kades? Jadi kita pacak kuat dalam mempertahankan rumah tangga ini. Empoklah bengkah benar, kron kalau bengkah, empoklah dimak benar, tapi mempertahankan itu mengapa? Karena waktu kita mendirikan rumah tangga ikhlas lillahi ta'ala. Kini kamu kadang Allah dia tata yagi mulai kamu nyanyi, seberat apapun beban derita hidup ku kan. Bapak-bapak ini suka nyambung, kamu tuh lah nyambung. Jadi bu, empok galak benar nyanyi itu 2 ya, jangan nyanyi kamu. Pertama nyanyi LP suka isi yuk. Ngomongkan lagi, ayo jangan. Ngapa nyanyinya itu karok pulut itu? Masih dia ada laki. Kadang ku berpikir kan mencari gantinya. Nah, aja keribut balik kalau tu. Dia kagak lu. Odem itu ada puluh di Tanjung kemari. Aku diundang lagi wali kota kemari kan. Nyanyi berbantah puluh. Tu apa nyanyinya? Awak dewek entu ngagi anu kan bayi ini kan lah modern.
pasanganlah entu ngenantu nantu lanang ini tadi bertanyalah dia ngagi entu betini nyanyi pasangan lah modern tanya kayaknya kau masih gadis atas dia kena ada bola entu dia keruan gadis satu janda jadi bu empola modern benar jangan nyanyi itu nyanyi yang memberikan semangat memberikan semangat, memberikan motivasi. Ku menangis karena ku bersedih, sedihku karena mau makan teringat padamu, mau minum mau apa, oh lakiku. Itu ya, nyanyi salawat, nyanyi dangdut, ikan dalam kolam, apal tidak? Aku apal aku yo. Hanya diubah, ada apal salawat marawis, ikan dalam kolam, hanya salawat. Bila ingin melihat Nabi di dalam, nyambung lagi nih. Coba bapak kau bila ingin melihat Nabi di dalam akcem nada. Aku ngai ibu-ibu ni lah itu aku di deribang bapak-bapak ni. Ayo bu sama-sama. Bila ingin melihat Nabi, baca marawis. Senangkan hatinya dengan bila ingin selamat dari api neraka. Terus ngan pada Nabi Muhammad Allahumma ala Muhammadin ya Rabbi salli ya salli alaihi. Itu jangan nyanyi-nyanyi ya bukan-bukan di rumah gemerentam senginya di keruan lagi. Udah itulah berjuang bila dia bekas tiket amada pergi pait pantas gendula ka kuatap ka amada dunia pinta amada tangga ke langit pantas dunia ka ku tinggal ka jangan empu merajuk benar ngaji nyanyi solawatan amin ya robbal mana terus. Aku angkaku cepat kat itu tuh. Takut kalau kamu nak sembahyang tulat itu. Dikit lagi. Bahagia tidak bu? Senang? Kebahagiaan itu bu mahal. Aku yakin di sini ya, khususnya bapak-bapak ada dalam 19 minggu. Ada dalam 19 minggu. Akan tetapi masalah pada hari ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dalam suasana kebahagiaan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu. Karena ibadah yang tertinggi di hadapan Allah itu jangan kita berharap pahala, berharaplah yaitu ingin menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap dan berharap selalu pahala ibadah kepada Allah, ibadah yang kita laksanakan itu untuk membayar satu nikmat mata saja tidak akan cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka beribadahlah dengan tulus dan ikhlas sebagai bukti dari kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir fungsi daripada niat tadi yaitu agar kita tidak kecewa. Maka kita tidak kecewa. Ngapa? Kalau kita kecewa dalam melaksanakan ibadah tersebut, maka tidak ada nilai mardotillah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya ibu-ibu ketua pengajian, mana ketua pengajian kecamatan? Dia. Ibu ketua pengajian kecamatan Bugusek ngagi aku ke pagar alam dia ngelakinya. Aku lagi indu benar katanya ustaz itu. Siapalah nama ustaz itu giginya besar, peragam benar nyanyi saja. Aku nak Bugusek kodai. Hanya tu apalah katanya ndak oleh-oleh. Datang dia Pak Imam kebetulan ada bekayu, bata eulah bekayu 15 kilo Bugusek ngagi aku. Satu di Batak bekayu 15 kilo Bugusek ngagi aku ni tadi ibu bapak sekalian karena tidak berharap apa-apa kebetulan aku ni tadi ada kambing kuwas 2 ekor 2
sepasang injo anjema pula pas begosek dia meramah tamah ngari aku ono kata ustaz aku kabalik kudai katanya tidak berharap akan tetapi karena dia tulus dan ikhlas tadi rezeki itu tidak disangka-sangka diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ko pantau ngejemu rumah jikumi tu apa kira-kira ada di dendek oleh-oleh ngagi ibu ketua pengajian ni tadi. Oh ya ada katanya ada kambing sepasang. Kita dia tahu katanya miarinya tini pada di pasar nyo kalau bayang dia katanya maka dia ambil akhirnya dia ambil lah berjalan pas berjalan tadi sampai di berjalan tadi bertemulah ngari Pak Kades bertemu ngari Pak Kades Sumber Karya Isa di mana katanya di rumah Ustaz. Oh ngapa katanya sangka gulai kambing nih. Oh tadi Ustaz tadi ku batak ka bekayu balik nyo kambing aku katanya lah mulailah kotor rupuan tadi karena ingin dibalas Pak Kades ni tadi batak ladin tadi buat berkambing batak derian batak sembako batak segalanya tadi kandek begusek ngaku akan tetapi berharap dibalas pas sampai begusek ngaku lah balik begusek ngaku ku tanya kang ngai jemu rumah jukumi tu apa kira-kira ndek alu-aluan ngai Pak Kades ni ndok katanya kambing katanya ladin joka ngagi tadi ngagi ketua pengajian tadi ada tu apa ada bekayu bata anaknya tadi kebetulan Pak Kades ni katanya mungkin lah nyagu dia ni makan ayam lah nyagu makan kambing lah nyagu makan dia lemak-lemak tu lah nyagu jikulah mana njok kalah itu katanya njok kalah sekitar 2 kilo kapo jadilah kecewa dia Pak Kades kecewa dia Bu kecewa dia kira-kira Bu kecewa mengapa karena tidak ikhlas lillahi ta'ala kalau lagunya itu sia-sia